Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Joan dari kelas Informatika 8 dengan NIM 221150046 akan menjelaskan tentang operator dalam bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung saja. Operator adalah sebuah simbol. Simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu, misalnya kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan plus, sehingga menjadi X tambah Y. Ditinjau berdasar sifatnya, operator dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu unary, binary, dan ternary. Kita langsung saja membahas operator pertama, operator unary. Operator unary adalah operator yang hanya melibatkan sebuah operan. Adapun yang termasuk dalam kategori operan unary yaitu plus, minus, increment, dan decrement. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya sudah mempersiapkan codingannya. Jadi kita bisa langsung compile dan run. Oke, saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada kita taruh pengarahan compile-nya, terus using name, lalu di sini kita mendeklarasikan variabel dan memberi nilai. Di sini kita memberi nilai A sama dengan 10 dan B juga sama dengan 10 ya. Setelah itu kita melakukan increment dan decrement. Increment pada variabel A dan decrement pada variabel B. Terus kita menampilkan nilai akhir A dan menampilkan nilai akhir B. Kita tinggal compile dan running. Kita save dulu di sini. Kita buat new folder. Ya, bisa dilihat. Nih, artinya berhasil ya. Kayak di sini. Kalau hasilnya udah nilai A akhir itu 11 dan nilai B akhir 9, itu berarti kita sudah berhasil. Oke, kita keluarin aja. Lalu langsung kita lanjut ke operator kedua, yaitu operator binary. Operator binary ini terdiri dari beberapa operator lainnya ya. Yang pertama ada operator aritmatika. Jadi sebelumnya operator binary adalah operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan dua buah operan. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Oke, seperti sebelumnya saya juga sudah mempersiapkan untuk ini. Ya, seperti yang sebelumnya juga ini dibuka dengan pengarah compile, yaitu include IOStream. Terus using name dan fungsi utamanya kita taruh di sini. Pemberian nilai
A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Lalu kita kasih juga expressionnya di sini. Oke, kita tinggal compile dan run. Oke, di sini berhasil ya. Kalau misalnya hasilnya A tambah B sama dengan 12, A kurang B sama dengan 2, A kali B sama dengan 35, A bagi B sama dengan 1, dan A persen B sama dengan 2. Itu berarti codingnya udah berhasil ya. Oke, kita keluarin aja. Selanjutnya, operator penugasan. Operator penugasan atau assessment operator merupakan operator untuk memberikan tugas pada variabel, biasanya untuk mengisi nilai. Operator penugasan terdiri dari simbol sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, oke tunggu, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Oke. Kita langsung aja ke codingannya. Seperti udah disiapin juga ini. Oke. Dibuka dengan pengarahan compile, include in isotrim, terus using namespace, lalu masukin fungsi dan nilai dari variabelnya. A sama dengan 5, B sama dengan 10 di sini. Oke. Terus ikutin aja kayak gini. Udah. Setelah ini langsung di compile dan run. Di save dulu. Oke, berhasil ya di sini. Oke, kita lihat juga di sini. Oke, sama. B plus sama dengan adalah 15, B minus sama dengan adalah 5, B kali sama dengan adalah 50, B bagi sama dengan adalah 2, B persen sama dengan adalah 0. Oke, ini udah benar berarti kita bisa langsung lanjut aja ke operator perbandingan. Oke, kita lihat. Operator perbandingan adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga digunakan
dan dikenal dengan operator relasi. Nilai yang dihasilkan dari operator perbandingan akan berupa true dan false. Pada bahasa C++, nilai true akan sama dengan 1 dan false akan sama dengan 0. Operator perbandingan terdiri dari simbol-simbol besar dari, kecil dari. Nah, bisa dilihat di sini. Ini penjelasannya. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya, ini ya. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Nah, ini dibuka dengan pengarahan compile, terus namespace, fungsinya, lalu masukin deklarasinya, dan statement expression seperti yang ada di PDF. Ini kalau udah sama, kita tinggal compile dan run. Oke, berhasil ya. Dilihat di sini. A besar dari B itu sama dengan true. Ya. Karena di sini kita masukin nilainya 4, B-nya 3. 4 lebih besar dari 3 itu true. A kecil dari 3, 4 kecil dari 3 itu false. Dan seterusnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke operator logika. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika. Operator logika terdiri dari logika AND, logika OR, dan negasi atau kebalikan. Logika AND, logika OR. Oke. Sorry. Hmm, Oke, kita langsung ke operator logika. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika. Operator logika terdiri dari logika AND, logika OR, dan negasi atau kebalikan. Ini simbol dan simbol-simbolnya. Oke. Dan ini syarat-syarat dari logika AND dan logika OR. Bisa dilihat di sini. Syarat-syarat hubungan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 dan hasilnya dari kedua pernyataan gitu. Lalu kita langsung aja ke codingannya. Di sini aku udah mempersiapkannya juga. Nih. Jadi dibuka dengan pengantar compile-nya, using names, terus fungsinya. Kita masukin nilai variabel A dan variabel B. Variabel A-nya 1, variabel B-nya 0. Terus kita kalau udah sama kayak ini langsung kita compile dan run. Nih. Oke, berhasil ya. Hasilnya sama. Bisa dilihat nih. Aku besarin dulu. Oke. A sama dengan 1, B sama dengan 0. Logika A and B itu sama dengan false dan A or B itu true. Negasinya itu false ya guys, bisa lihat false. Oke. Selanjutnya operator bitwist. Kita keluarin dulu yang ini. Oke.
Operator bitmap. Operator bitmap merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasar bit biner dari sebuah nilai. Operator bitmap terdiri dari AND, OR, SOR, NOT, left shift, dan right shift. Bisa dilihat simbol-simbolnya ini. Kalau N itu dilambangkan dengan tanda dan seterusnya. Kita langsung lanjut aja ke codingan. Di sini aku juga udah persiapin. Nih dia. Oke. Pertama dibuka dengan pengarah compile-nya, using name, terus fungsi, masukkan nilai variabel A dan variabel B. A di sini aku masukin 6 dan B-nya 3. Kita samain aja dengan yang di PDF. Lalu dilanjut, kalau udah sama kita langsung compile run. Save dulu. Di sini berhasil juga, bisa dilihat. Dari sini ya. Nih. Oke, sama ya. A dan B sama dengan 2 dan seterusnya, bisa dilihat. Nih, sama. Terus ini ada syarat-syarat dari bitwis and, bitwis or, SOR, dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Ini syarat-syarat hubungan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Dan kalau dipergunakan di logika N itu hasilnya gimana? Bisa dilihat. Ini. Jadi nanti kalian bisa di pause saja terus lihat pengertiannya lagi kalau kurang paham, dan bisa dilihat syarat-syaratnya ini. Kalau misalnya mau nyatet, kalian bisa di pause saja videonya biar durasinya nggak lama. Kita lanjut aja ke yang ketiga, operator ternary. Operator ternary operator yang digunakan untuk 3 buah nilai. Jadi di sini juga fungsinya untuk membuktikan benar salahnya sebuah pernyataan. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Udah aku siapin juga. Kita tinggal di sini ada, kita buka dengan pengarah compile, using name, dan fungsinya. Kita masukin nilai A itu sama dengan 5. Terus nilai A adalah string hasil, dan kalau udah sama tinggal compile dan run. Oke, di sini udah berhasil, udah sama. Di sini ya, A besar dari 1 adalah benar. Di sini. Ini aku masukin beda nilai A-nya. A-nya sama dengan 5. Oke, sekian video dari saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih. Dadah.